Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi hari ini dengan Bu Dini di pembelajaran PLBJ hari Selasa 29 September 2020. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa kita memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kuliner Betawi yang khas, yaitu adalah es selendang mayang. Nah, hari ini juga kita akan mempelajari tentang bagaimana asal-usul dari es selendang mayang tersebut dan juga bagaimana sih cara membuat dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan es selendang mayang. Yuk, sekarang kita simak ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul atau asal mula es selendang mayang Betawi. Sejarah es selendang mayang. Es selendang mayang sudah populer sejak zaman dahulu. Itu merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang sudah ada sejak tahun 1940-an. Maka dari itu kuliner ini sering disebut juga dengan kuliner atau minuman Betawi jadul. Nah, selendang mayang ini termasuk ke dalam kategori es campur yang memiliki rasa manis, gurih, dan juga menyegarkan. Kuliner ini dapat mengurangi rasa haus dan juga lapar karena isian dari es selendang mayang itu berupa kue kenyal yang terbuat dari sagu dan juga tepung han kue yang mengandung karbohidrat juga mengenyangkan bagi tubuh kita ya. Lalu dari mana sih asal mula nama es selendang mayang? Dinamakan es selendang mayang karena minuman ini memiliki tekstur yang berlapis-lapis dan juga kenyal. Nah, lapisan-lapisan ini memiliki warna-warna yang indah atau cerah seperti hijau, merah, kuning, dan sebagainya, sehingga terlihat seperti selendang. Sedangkan mayang dapat diartikan sebagai manis dan kenyal. Nah, pada awal mulanya es selendang mayang ini dihidangkan pada acara-acara keluarga masyarakat Betawi seperti lebaran, hajatan, sunatan, atau acara-acara lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman yang semakin maju atau semakin modern sekarang ini, kuliner es selendang mayang ini jadi semakin jarang ditemukan karena tergantikan oleh kuliner-kuliner modern atau makanan-makanan dari luar negeri atau makanan-makanan baru yang datang ke Indonesia. Karena itu kita harus melestarikan dengan cara mempelajari bagaimana sih cara membuat es selendang mayang. Nah, berikut adalah bahan-bahan isian yang akan digunakan dalam pembuatan kuliner es selendang mayang. Nah, kemudian ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sirup gula untuk kuliner es selendang mayang. Dan ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam kuah santan. Juga untuk menambah kesegaran bisa kalian tambahkan es batu ya. Ini adalah step-step yang digunakan untuk membuat es selendang mayang. Langkah yang pertama yaitu siapkan loyang bentuk persegi, kemudian alasi permukaan loyang dengan plastik agar tidak lengket. Yang kedua, campurkan bahan-bahan kue tadi yang sudah disediakan ke dalam mangkok, kemudian aduk hingga merata. Pisahkan adonan menjadi 3 bagian, beri pewarna makanan hijau, merah, dan satu lagi biarkan tidak berwarna atau putih. Lalu masak adonan merah dengan api kecil, aduk hingga bening. Setelah sudah, tuangkan adonan ke loyang yang tadi sudah kita siapkan dan biarkan dingin. Lalu masak lagi adonan putih dengan api kecil, aduk-aduk lagi hingga berubah menjadi bening dan lakukan step yang sama, yaitu tuang adonan putih ke atas adonan merah yang sudah dingin tadi. Langkah selanjutnya yaitu mengulang kembali, masukkan adonan hijau dengan api kecil, aduk hingga berubah menjadi bening, kemudian campurkan lagi adonan tadi yang hijau tadi ke adonan loyang putih. Nah, sekarang kita akan membuat saus gula, yaitu dengan bahan-bahan yang tadi kita campurkan, lalu kita masak hingga mendidih dan gula larut. Kemudian untuk membuat kuah santan, bahan-bahan yang sudah kita persiapkan kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk.
dengan api kecil. Kemudian setelah kue jadi, keluarkan kue selendang mayang di loyang dan potong kotak-kotak sesuai dengan selera. Kemudian kue selendang mayang tadi dicampurkan dengan kuah santan dan juga saus gula secukupnya dan ditambahkan es batu untuk menambah kesegaran, baru kemudian disajikan. Nah, sampai sini pembelajaran kita telah selesai. Bagaimana? Mudah bukan cara pembuatan kue es selendang mayang? Apakah kalian ingin mencobanya di rumah? Lalu apa sih pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Nah, semoga kalian tidak melupakan jajanan-jajanan atau kuliner-kuliner tradisional, karena bagaimanapun kuliner tradisional ini harus kita lestarikan dan harus kita banggakan agar tidak kalah dengan kuliner-kuliner modern atau kuliner-kuliner dari luar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Akhir pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa mengerjakan tugas saya. Bye bye.